Yo, para Wibu Nolep, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Mereka Siapa. Nah, di segmen Mereka Siapa kali ini gue mau ngebahas tentang salah satu hal dari seri Seihate no Paladin. Sebenarnya sih gue mau ngebahas seri ini ya, tapi ntar-ntaran dulu. Tapi berhubung ada yang request sekaligus dia sponsor gue gitu kan di video kali ini, jadi ya gue duluin lah video tentang Seihate no Paladin. Dan kalau lu juga pada nge-request gitu kan, apalagi kalau lu nge-requestnya di Saweria ya kan, itu pasti bakal gue penuhin kok video lu, asalkan video lu tuh bukan tentang video yang aneh-aneh gitu. Kalau video lu yang aneh-aneh ya nggak bakal gue penuhin, cok. Dan yang jadi pembahasan dari seri Seihate no Paladin kali ini adalah kekuatan dari William dan partinya William, serta pembahasan tentang Stakenet. Dan buat lu pada nih cuk ya, yang pengen dukung gue lebih jauh, lu bisa donasiin duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot nih, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan jalan dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Pertama gue mau bahas William dulu nih, atau ya William G. Mariblood. William adalah anak yang punya ingatan di dunia dia sebelumnya, dan dia dibesarkan sama 3 undead yang bisa gue bilang 3 undead yang gedein si William adalah mantan manusia terkuat. Satu undead bernama Blood yang merupakan ayah angkatnya, dan mantan kesatria terkuat sekaligus pahlawan yang bergelar kesatria yang mati karena ngebuat perjanjian sama dewa buat ngelawan dewa lainnya. Terus undead lainnya bernama Mary yang merupakan ibu angkat William. Mary adalah pendeta ternama di dunia sebelum dia mati dan juga salah satu seorang pahlawan. Mary juga sama, dia mati karena ngebuat perjanjian sama dewa buat ngelawan dewa lainnya. Dan terakhir adalah Gus yang merupakan kakek angkat dari William yang merupakan mantan penyihir terkuat yang bahkan dengan kondisinya yang sekarang aja yang udah jadi undead, dia bisa ngelawan seorang dewa atau bisa melukai seorang dewa yang padahal kekuatannya tuh udah berkurang hampir 50% dari kekuatan aslinya. Dan sama kayak 2 undead sebelumnya, Gus juga mati karena ngebuat perjanjian sama dewa buat ngelawan dewa lainnya. William sendiri dibesarkan sama 3 undead itu, lebih tepatnya dibesarkan sama Blood dan Mary. Nama William juga dikasih sama Blood dan Mary karena nama William itu tadinya adalah nama anak mereka. Tapi karena mereka mati sebelum punya anak, jadinya nama William dikasih ke anak yang mereka temukan yang jadi MC dari seri Seihate no Paladin yang sekarang bernama William G. Maryblood. Selain itu, William juga dapat pelatihan dari 3 undead yang ngebesarin dia. Pelatihan kesatria dari Blood, pelatihan seorang pendeta dari Mary, dan pelatihan penyihir serta ilmu pengetahuan dari Gus. Dan pelatihan yang William terima ngebuat William jadi paladin dari Dewi Gracefield. William sendiri memiliki kekuatan fisik yang terbilang cukup kuat karena pelatihan dari Blood dan dia juga seorang Master Lancer atau orang yang memasteri ilmu tombak. Tapi nggak cuma tombak, William juga menggunakan pedang, dagger, dan panah, tapi belum sampai ke tahap Master. Selain seorang Master di pertarungan fisik, William juga Master Magician berkat didikan dari Gus. Sihir yang dikuasai William adalah menciptakan api, petir, jaring laba-laba, minyak, pusaran distorsi, dan menciptakan replika dari Kaldon, pedang yang dia punya sekarang atau pedang utama dari si William sekarang. William juga memiliki sihir cahaya, peningkatan kecepatan, dan sihir untuk menghapus sihir lainnya, serta untuk mengcancel sihir lainnya. Gak cuma sihir dan kekuatan fisik, kayak yang gue bilang tadi, William juga dilatih jadi seorang pendeta, yang dimana di setiap doa-doanya William itu bakal ngasih efek buff ataupun debuff. Apalagi William juga seorang paladin yang doanya tuh bisa dibilang mujarab banget lah. Doa dari William bisa menyembuhkan segala penyakit dan luka, menghilangkan kutukan dan efek racun, memberikan buff resistensi terhadap segala debuff, dan membuat dinding cahaya yang bisa menghapus segala sihir dan berkah dari seorang dewa. William juga didukung dengan berbagai senjata. Yang pertama adalah Pale Moon, tombak yang William dapat setelah ngalahin undead Fracus. Pale Moon adalah senjata utama William di awal seri yang memiliki skill untuk manjangin tongkatnya dan juga mendekin tongkatnya, mirip kayak tongkat dari Sun Wukong. Tapi sayang, Pale Moon itu hancur ketika William melawan Evil Dragon Valasirka. Dan sekarang Pale Moon udah ditempa ulang sama para dwarf, tapi bukan sebagai tombak lagi, melainkan sebagai pisau atau dagger. Dan karena hal itu, Pale Moon kehilangan sebagian kekuatannya dan sekarang dia cuma jadi senjata cadangan dari William. Senjata kedua William adalah Operator.
Overeater adalah senjata High King yang diambil sama Blood, abis itu Blood kasih ke William sebagai tanda kedewasaan William. Overeater adalah senjata cadangan William yang bakal William pakai ketika dia kepepet doang. Pertama kali William pakai Overeater ketika dia ngelawan Evil God Stagnate. Dan kedua kali dia pakai Overeater ketika melawan Evil Dragon Valasirka. Overeater adalah senjata terkuat yang diketahui saat ini. Buat kedepannya sih gue nggak tahu ya bakal ada lagi atau enggak yang lebih kuat dari Overeater. Tapi buat sekarang Overeater adalah senjata terkuat. Selain karena ketajamannya yang bisa menggores sisik naga dan kulit dewa, Overeater juga memiliki skill untuk menghisap darah lawannya atau mengurangi energi kehidupan lawannya dan ngasih energi kehidupan itu ke penggunanya. Dengan kata lain, penggunanya akan terus regen ketika Overeater digunakan atau ketika Overeater menyayat musuhnya. Tapi sayang William gak suka sama skill Overeater, karena skill dari Overeater bakal bikin keahlian pedang dari penggunanya itu bakal jadi tumpul. Karena ya skill dari Overeater tuh manjain penggunanya banget, makanya William tuh jadiin Overeater sebagai senjata cadangan. Senjata ketiga William adalah Killdown, senjata yang William dapat dari Orfanger, seorang dwarf dan mantan raja negara besi. William bisa dikasih Killdown karena dia menyelesaikan misi yang diberikan Orfanger untuk melindungi cucunya. Killdown adalah senjata turun-menurun yang diwariskan para dwarf dan dikatakan kalau pembuat Killdown adalah dewa api Blaze. Killdown awalnya adalah pedang, tapi ditempa ulang sama para dwarf dan dijadikan tombak karena William lebih suka pakai tombak. Dan sekarang gue bakal ngebahas si Meneldor. Meneldor adalah teman William yang paling setia, sekaligus anggota partinya William. Meneldor lahir di tempat para elf, tapi karena Meneldor ngebawa setengah darah manusia atau bisa dibilang Meneldor itu half elf, Meneldor jadi orang buangan karena kebanyakan dari elf itu nggak menyukai manusia. Dan karena diasingkan itu, Meneldor pergi dari tempat kelahirannya dan mutusin buat jadi seorang petualang. Dan ketika Meneldor udah jadi seorang petualang yang punya party, dia tuh diracunin sama salah satu anggota partinya yang ngebikin semua anggota partinya mati kecuali Meneldor dan si pengkhianat yang tanpa banyak bacot dibunuh sama Meneldor. Tapi di situ Meneldor juga udah sekarat karena ya dia kan habis mengkonsumsi racun, dan beruntung Meneldor di situ ditemukan sama Merpol yang ngerawat Meneldor sampai Meneldor sembuh. Meneldor merupakan master marksman yang menguasai sihir elemental kayak sihir api, sihir tanah, dan sihir angin. Selain itu, Meneldor juga bisa ngasih efek mobilize, ngasih efek jatuh, ngasih efek stun, ngebuat orang bisu beberapa saat, jalan di atas air, nafas di dalam air, ngeblokir segala panah, ngeblokir segala efek knock up, dan sihir penyembuhan. Meneldor didukung sama Silver String Bow yang Meneldor dapat dari kota Undead tempat William tinggal. Dan si Meneldor tuh bisa dapat atas izin dari Gus buat ngebawa salah satu senjata dari pahlawan yang ditinggalkan di kota Undead, dan Meneldor mengambil Silver String Bow yang ternyata itu adalah senjata leluhur elf yang jadi pahlawan yang bernama Telperion. Dan terakhir gue mau ngebahas Stakenet. Yang ini sih gue sebenarnya agak bingung ya, karena ya dia bisa dibilang anggota partinya William, juga bisa dibilang bukan anggota partinya William. Dia secara resmi gak jadi anggota partinya William, tapi dia selalu ngintilin William dan ngawasin William setelah kalah dari William. Wujud Stakenet yang pertama kita lihat adalah seorang cowok, tapi itu bukan wujud aslinya Stakenet. Aslinya Stakenet itu cewek, cuma dia emang punya wujud cowok aja dan juga punya wujud seekor gagak. Oke, gue tekenin lagi. Aslinya Stakenet bergender cewek, bukan cowok. Dan Stakenet adalah kakak dari Gracefield, dewi yang disembah sama William. Setelah Stakenet kalah dari William, Stakenet tuh terus ngestalking si William kayak lu yang terus ngestalking doi lu tuh. Stakenet juga beberapa kali ketahuan ngintilin William dan ngebantuin William. Stakenet juga pernah bilang kalau dia tuh pengen punya anak dari William, sama kayak Ruth yang bilang ke Makoto kalau dia pengen punya anak dari Makoto, ya kira-kira kayak gitulah. Dan entah kenapa gitu ya, gue ngerasa kalau heroin di Seihate no Paladin itu si Stakenet ini. Apalagi kalau nginget dia itu kakaknya si Gracefield yang harusnya dia kan cakep juga gitu lah kayak Gracefield. Stakenet awalnya adalah dewi yang punya tugas sama kayak Gracefield buat mengantar jiwa orang mati. Tapi karena dia bosen gitu kan ngantar jiwa orang mati mulu, terus juga ngasih berkah ke seseorang mulu, terus juga nyari utusan, yang dimana itu bikin Stakenet bosen dan dia akhirnya pakai cara dia sendiri buat ngurus jiwa orang mati.
Dan akhirnya dia dicap sebagai evil god karena membangkitkan orang mati dengan menjadikan mereka undead. Staknet sendiri sebagai dewi kematian memiliki akses dalam dunia kematian yang dimana dia bisa mengirim jiwa orang yang udah mati ke alam kematian atau ngidupin lagi jiwa orang mati sebagai undead kayak Blood, terus Mary, terus Gus, dan yang sebagainya lah. Dan karena Staknet adalah dewi atau dewa, dia tuh bisa ngasih berkah ke seseorang buat jadi utusannya atau jadi seorang paladin atas nama Staknet. Dulu Staknet pernah ngelakuin hal itu, tapi sekarang udah enggak karena ya dia nggak mau berurusan sama hal-hal kayak gitu lagi. Buat sihir, Staknet memiliki sihir yang berhubungan sama alam kematian dan ruang dimensi yang udah diperlihatkan sama Staknet di awal cerita yang dimana William melawan Staknet walaupun di situ sih Staknet sama sekali belum serius-serius banget ya. Oke lah, mungkin cukup sekian ya cuy buat pembahasan kali ini. Kalau lo ada pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis lah di kolom komentar. Kalau lu suka sama pembahasan kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu gak suka, lu juga boleh dislike. Gue gak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Bye-bye.